dan harus mau, tidak boleh tidak. Disuruh ikut seminar internasional. Wah, di situ saya langsung berdoa. Oh, berdoa bersyukur. Kenapa saya yang ditunjuk? Nya banyak. Itu kira-kira ada berapa sih Pak Andi? Wah, kalau yang di SD sendiri itu ada hampir 14.000. 2008 saya mencoba kerja di Kalimantan. Wow, Di Kalimantan Timur, di perbatasan Malaysia. Nah, kami berusaha mewadahi karya guru, karya siswa untuk didokumentasikan. Hai, jumpa lagi dalam Paman, podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Tidak terasa ya, ini sudah masuk di edisi 3. Nah, di edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa dibilang dia ini juga adalah abdi masyarakat. Jadi bisa disebut dengan guru yang RT mungkin ya. Nah, siapa dia? Beliau adalah Pak Andi. Tepuk tangan. Halo. Oke, Pak Andi ini teman-teman mengenal Pak Andi ini sebagai guru yang RT. Kenapa RT? Karena dia ini saya dengar Pak Andi ini adalah RT di salah satu kampung di daerah Talasan. Nah, Pak Andi, bisa diceritakan nggak nih bagaimana sih pengalaman Pak Andi ini sebagai RT mungkin sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh tentang pengalaman Pak Andi di sekolah Mangunan? Ya, baik. Jadi RT itu sebetulnya jabatan yang paling tidak disukai oleh masyarakat. Jadi RT itu oleh masyarakat adalah unsur paksaan. Karena kalau bisa semua kan menghindar. Ya. Tetapi nilai positifnya saya belajar banyak jadi RT itu. Karena bagaimana saya harus belajar menghadapi berbagai macam karakter masyarakat, bagaimana saya harus bertindak adil terhadap bantuan-bantuan yang ada, seperti itu, bagaimana saya harus menghadapi masalah-masalah masyarakat yang mungkin ada laporan ini, ada laporan itu, bagaimana saya harus menanggapi dengan adil, seperti itu. Ya, belajar banyak lah kalau menjadi RT itu. Oh gitu, kalau Pak Andi itu kan jadi RT ya. Kalau saya kan biasanya cuman taunya kan sebagai warga. Kalau warga itu kan taunya ya apa-apa mengadu ke Pak RT. Jadi apapun yang terjadi selama 24 jam itu biasanya kalau ada tamu itu biasanya wajib lapor ke RT. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada masalah apa juga ke Pak RT ya. Iya, apa-apanya pokoknya sampai Pak RT semua. Berarti siaga 24 jam Pak Andi. Siaga 24 jam dan ini adalah kerja sosial. Oke, wah luar biasa sekali Pak Andi ini kerja sosial. Baik Pak Andi, kalau selama berdinamika bersama dengan warga di kampung ya, ini kira-kira dari Pak Andi sendiri merasa ada efeknya nggak sih? Maksudnya ketika berdinamika di kampung dengan pengalaman Pak Andi sendiri di sekolah ini ada efeknya nggak dari pengalaman itu? Kalau efeknya tentunya banyak ya efeknya. Kerja sosial di masyarakat, kemudian harus kerja untuk menghidupi juga keluarga, itu juga ada efek sampingnya. Juga ada efek positifnya banyak sekali, seperti itu. Yang jelas bagaimana saya harus bisa membagi waktu untuk kerja sosial dan untuk kerja di tempat saya bekerja berdinamika bersama ini. Itu bagaimana harus pintar-pintar membagi waktunya. Kemudian efek yang lain itu saya menjadi menjadi lebih paham bagaimana karakter di kerjaan sama karakter di masyarakat. Tentunya itu beda, tidak bisa dipukul sama rata. Itu karena setiap instansi, setiap komunitas itu pasti karakternya berbeda-beda. Itu yang banyak saya pelajari. Jadi saya harus menyesuaikan, kalau di masyarakat saya harus seperti ini, kayak di tempat kerja saya harus seperti ini juga. Oh gitu. Nah, kalau dari warga sendiri nih, biasanya kan kalau orang-orang yang kerjanya di instansi pendidikan kan atau sering dianggap sebagai guru itu kan
wah guru gitu loh. Jadi masyarakat tuh kan kadang memandang guru itu apa ya sedikit berbeda mungkin ya dengan masyarakat pada umumnya, dan diharapkan bisa menjadi panutan. Nah, itu bagaimana Pak Andi menerapkannya sebagai RT di kampung Pak Andi? Eh, ya itu apa ya, kata guru itu memang memang berat ya kalau Melekat kan ya? karena melekat melekat bukan hanya waktu jam kerja tetapi kan melekat 24 jam. Ya saya harus menerapkan ya dengan hati-hati karena sikap tindak tanduk itu juga harus betul-betul saya perhatikan di masyarakat, karena kalau saya misalkan sampai melenceng sedikit, misalkan saya RT kok ikut minum-minum, itu nanti ya image-nya pasti bubar seperti itu. Ya saya memang harus betul-betul hati-hati, jaga sikap, jaga ucapan juga, walaupun saya seringnya selengean, tetapi saya pas waktu di masyarakat ngobrol dengan yang lebih tua itu ya bagaimana saya harus menempatkan diri seperti itu. Berarti menjadi inspirator begitu ya Pak Andi maksudnya mungkin ya. Ya kemungkinan seperti itu. Oke, jadi ya memang sebenarnya tidak tidak hanya sebagai RT sih, siapapun saja tetap kalau bisa di mana kita berada itu kita bisa menjadi bisa menjadi terang ibaratnya seperti itu. Betul. Kita lanjut nih Pak Andi. Setelah selain dengan kesibukannya sebagai RT dan guru di sekolah Mangunan ini, sebelum kita berbicara lebih jauh ke sana, eh, boleh tahu nggak nih Pak Andi, maksudnya pengalaman perjalanan hidupnya Pak Andi sebelum di Mangunan. Kayaknya kan sudah pernah berpetualang ya. Nah, ini bisa diceritakan Pak Andi, mungkin bisa di-sharingkan bersama di sini. Berpetualang ya, perjalanan saya memang mungkin tidak semulus teman-teman ya. Dari selesai kuliah sampai langsung pada dapat kerjaan yang enak seperti itu ya. Kalau saya itu di tahun 2008 itu saya 2008 saya 2007 2008 saya mencoba kerja di Kalimantan. Wow, Di Kalimantan. Kalimantan Timur di perbatasan Malaysia. Sekarang jadi Kaltara karena di wilayah Mensalong, di wilayah Mensalong pada waktu itu. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu saya tidak kuat ternyata. Tidak kuat, hanya berjalan sekitar 8 bulanan itu, kemudian pada waktu itu mau lebaran. Nah, kalau di sana kan lebaran awal puasa sampai Idul Fitri libur, jadi 40 Oh, hari full lah, itu kesempatan saya untuk pulang seperti itu. Pulang tanpa naik pesawat, tetapi saya pulang naik kapal laut. Nah, oh naik kapal ya, kapal apa Pak Andi? Kapal semacam kapal feri seperti ya itu kah? bukan, itu dulu kapalnya saya menyebut merek ini jadinya Dobon Solo. Jadi kapalnya agak besar itu memang. Itu saya terapung-apung dari Tarakan ke Surabaya itu selama 1 minggu. Karena ternyata jauh naik kapal. Karena berangkatnya saya naik pesawat, pulangnya naik kapal. Oh, Punya duit, beda. tidak punya duit seperti itu. Jadi saya 1 minggu, kemudian turun di Surabaya. Aneh Gitu. ya, maksudnya berangkat itu punya duit, pulang Mm-mm. malah jadi nggak punya duit. Ini Uh-uh. malah menjadi pengalaman yang begitu berkesan mungkin ya Pak Andi, selama 1 minggu terapung di kapal, Iya. naik kapal Uh-uh. menuju kembali ke Jawa ya Iya, karena di seperti itu. Kalimantan sendiri di tempat saya itu dulu listrik seminggu hanya 2 kali, seperti itu. Eh, ya karena pedalaman mungkin itu yang membuat saya tidak betah, karena kan bayangan dulu saya bisa di Tarakannya, kalau di Tarakan kan pulau kecil tapi padat penduduk. Tetapi ternyata eh, sama dari pihak yayasan itu saya ditempatkan di Tarakan, di Mensalong, tetapi tempatnya waduh nangis lah seperti itu. Oh gitu, berarti ya karena memang saat itu beberapa sudah lebih dari 10 tahun ya itu Ya. Pak Andi ada di berkunjung ke sana. Semoga saat ini daerah itu sudah menjadi lebih maju ya, dan Ya, mungkin sudah bisa menikmati listrik dan berbagai fasilitas lainnya yang bisa kita nikmati seperti di oke. Jawa Ya, ini ya. semoga. Oke, baik. Nah, kalau setelah dari petualangan dari Kalimantan itu,
Pak Andi kok bisa tahu sih ada sekolah Mangunan dan bisa bergabung di Mangunan itu, bisa diceritakan Pak Andi, boleh di-sharing Oke. Kak? Saya sebetulnya dulu waktu masih di Kalimantan itu dapat panggilan untuk tes masuk di sini pada waktu itu. Kemudian saya nggak bisa menghadiri tes karena kan tempatnya jauh, jadi nggak mungkin seperti itu. Kemudian saya tetap mencoba bertahan di sana, tetapi tetap tidak kuat. Akhirnya saya pulang. Nah, setelah pulang itu saya coba lagi memasukkan lamaran di sini. Itu Hmm. selang 1 bulan kalau nggak salah itu dapat panggilan. Nah, dari situlah proses 2008 akhir saya gabung di sini di bulan November Oh, berarti sudah sejak tahun 2008 ya Pak Andi? 2008. Sudah berapa lama itu Pak Andi? Berarti Ya, kalau dihitung dari ini tahun 2008. ke-13. Wow, sudah 13 tahun Pak Andi bergabung di Lima, Mangunan. Luar biasa 15 saya dapat sekali. anduk. Oke, besok nanti kita bisa sampaikan ke Romo untuk ke tahun ke-15, anduk spesial untuk Pak Andi. Nah, eh, kan perjalanan 13 tahun itu menurut Pak Andi itu waktu yang lama atau sebentar nih? Waktu yang lama, tetapi tidak terasa setelah saya ikut proses selama 13 tahun. Sebetulnya kalau kalau dibayangkan ya, oh, ternyata saya sudah lama ya di sini seperti itu. Dulu langsung berkarya di yayasan atau ke sekolah Pak Andi? Saya ke sekolah tetapi hanya sebentar, sekitar 2 bulan, karena pada waktu itu membantu guru yang melahirkan. Habis itu, Menjadi iya, saya membantu guru yang pengganti. Oh, menggantikan kelasnya maksudnya. Seperti itu. Kemudian setelah beliaunya masuk, kemudian saya di sini ditaruh di yayasan ini. ditaruh, Pak Heeh. Andi ditaruh di yayasan. Eh, kalau dulu kan berarti sudah pernah menjadi guru ya. Saat itu kelas berapa Pak Andi waktu menggantikan itu? Waktu itu saya menggantikan itu guru kelas 5. Oh, Pak Dan Andi saya, mengajar iya, kelas saya 5. sempat kaget juga karena tahu-tahu suruh menggantikan, ternyata berbeda metodenya dengan sekolah lain. Jadi ya dari situ saya mencoba tanya teman, tanya orang tua, seperti itu. Oh, begitu. Berarti itu menjadi pengalaman yang berkesan juga mungkin Sangat ya. berkesan karena saya kaget pertama kali masuk di kelas itu. Oh, kaget. Apa yang mengagetkan Pak Andi waktu itu? Karena pada waktu itu saya benar-benar nggak tahu eh, doanya seperti itu, kemudian pembelajaran agamanya seperti itu, kok tidak berseragam, karena saya dulu benar-benar buta, tahu-tahu langsung dicemplungke seperti itu. Oh, jadi shock Shock, terapi untuk Pak Andi ya. mm. Nah, kalau sekarang nih Pak Andi, kesibukannya di sekolah Mangunan ini kan sebagai apa Pak Andi? Pustakawan. Sebagai pustakawan. Lebih apakah pustakawan dengan guru itu kalau di sekolah Mangunan itu bedanya di mana sih Pak Andi? Kalau bedanya mungkin hanya secara teknis ya, mungkin kalau guru langsung menghadapi siswa, administrasi seperti RPP dan sebagainya. Mm-mm. Kalau pustakawan itu sama, menghadapi siswa, menghadapi guru, juga menghadapi orang tua, karena kan ada request buku juga seperti itu. Jadi bagaimana seorang pustakawan itu menyesuaikan buku supaya bermanfaat, tepat sasaran seperti itu. Jadi saya harus koordinasi terus dengan direksi, dengan guru, temanya apa, buku yang dibutuhkan apa, seperti itu. Berarti ya nggak kalah sibuk dengan guru gitu loh ya. Jadi Ya, biar pura-puranya sibuk gitu aja. berarti kan kalau perannya dari perpustakaan sendiri ini sebagai pustakawan dan relasinya dengan guru itu seperti apa Pak Andi? Jadi kan tadi kan bisa berelasi langsung dengan anak, kemudian dengan direksi. Nah, kalau relasinya dengan guru seperti apa nih? Kalau relasi dengan guru itu biasanya kan ada jam perpustakaan nih di sekolah. Jadi biasanya kami selalu berinteraksi. Nanti kelasmu masuk, ini jadwalnya masuk. Nah, materi yang akan kamu bawa ke perpustakaan apa? Kira-kira buku referensi apa yang dibutuhkan? Nah, seperti itu. Itu kalau interaksi dengan guru secara langsung. Kemudian misalkan ada anak mempunyai karya. Nah, karyanya ini kok
bagus, saya minta izin ke guru itu, bisa nggak ini kalau didokumentasikan menjadi sebuah buku. Oh, Misalkan berarti seperti itu. juga apa ya, Pak Andi juga melihat, oh ada karya Mm-mm, apa nih yang mm-mm, bisa didokumentasikan. mm-mm. Berarti ya tidak hanya sekedar buku kan ya, berarti kalau Tidak di hanya sekedar perpustakaan buku Mangunan. saja. Kalau apa waktu itu saya juga apa pas jadi guru waktu Mm, udah punya kelas dulu juga mm, memang kalau butuh buku apa-apa, kemudian misalnya butuh referensi itu ya memang larinya ke Pak Andi ini. Pak Andi tolong dong ini kita perlu buku A misalnya, Iya, Pak Andi heeh. bisa bisa bantu mencarikan enggak? Nah, kalau Heeh. saat saat ini masih juga Masih saat seperti ini itu. masih, dan biasanya di awal semester itu juga kira-kira buku referensi apa yang mau Mm-mm. dibutuhkan seperti itu. Jadi kan nanti saya bisa menghubungi teman-teman apa ya, sales lah gitu untuk mencarikan buku ini, buku itu. Nanti tinggal kami yang ambil atau mereka yang kirim seperti itu. Berarti memang apa kalau misalnya teman-teman di bangunan butuh buku Pak, butuh buku referensi, kemudian kayaknya nggak cuma guru aja ya, kayaknya anak-anak juga bisa. Anak-anak ya, Heeh. anak-anak itu biasanya ada form nih, form form pengajuan koleksi. Ya, Mm-mm. jadi kira-kira anak-anak itu mau buku apa, tak apa mereka sudah paham nulis di situ, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, seperti itu. Terus nanti diseleksi, diprioritaskan yang apa dulu, seperti itu. Oh, keren sekali nih Pak Andi ini. Hmm, Berarti apa? Tidak hanya mengakomodasi buku-buku yang dibutuhkan hmm, oleh teman-teman guru, tetapi ya, juga anak-anak yang ingin koleksi baru, hmm, buku yang buku bacaan bisa merekomendasikan buku ke Pak Andi juga. Nah, kalau selama di perpustakaan ini kan apa sudah banyak apa ya program-program yang hmm. ditawarkan oleh Pak Andi. Bisa diceritakan sedikit Pak Andi terkait dengan program-program ini? Oke, program-program di perpustakaan itu ya salah satunya ada literasi, kemudian jam perpustakaan itu sebelum adanya pandemi dulu, kemudian dengan adanya pandemi ini berkembang menjadi ruang apresiasi. Bagaimana anak tetap dekat dengan buku, tetap dekat dengan perpustakaan, tetap dekat dengan ilmu pengetahuan. Kemudian lahirlah ruang apresiasi di masa pandemi ini. Jadi anak-anak bisa berkreasi walaupun di rumah, seperti itu. Nanti hasil itu dikirimkan ke perpustakaan seperti itu. Itu kemudian ada literasi pustaka untuk guru juga ini dan karyawan yang baru-baru ini seperti itu. Kemudian ada teh pustaka. Apa Itu itu teh pustaka teh Pak Andi? pustaka itu kami para pustakawan di 3 unit 4 unit itu nanti kami ada ngobrol bareng, ngobrol santai seperti itu, untuk kami berdiskusi tentang membahas buku atau membahas apa seperti itu program-program di perpustakaan. Berarti banyak ya program-programnya itu nggak hanya sekedar apa perpustakaan itu nggak hanya sekedar ruangan yang menyimpan koleksi buku-buku, tetapi juga mengajak teman-teman ini untuk membaca dan apa Mm-mm. mencari informasi baru dan tetap berkreasi juga gitu ya, Ya, tetap memungkinkan ya kami berkreasi. mencoba berkreasi, mencoba untuk giwar, Mm, terutama di ini, oh ya, buletin mm, buletin mm. Simangun ini yang dulu hidup dan sempat tertidur beberapa tahun, akhirnya sekarang bisa terbit versi digital ini juga apa ya, mencoba ya apa ya, giwar mawi waosan lah, ceritanya seperti Wah, itu. berarti ini kita akan ada buletin lagi ya, ini buletin Simangun Simangun lagi. ya. Oke, berarti kita tunggu peluncurannya buletin Simangun perdana di tahun 2021 ini ya. Sebenarnya bukan perdana sih ya, kan Hmm. kemarin sudah ada Ya, dengan kemasan yang berbeda ya, karena apa Simangun versi Rebon. oh, Mangun Rebon. Kenapa Oh, Eh, Reborn. Oh, oh, kan kan lidah Reborn. lidah saya Jawa. Oh, Mangun Rebon. Oke, berarti kita tunggu si Mangun Reborn ya. Jadi ada buletin yang bisa itu apakah hanya guru Pak Andi? Itu bukan hanya guru, Mm-mm. itu nanti ada ruang untuk guru menulis, ada ruang untuk siswa, Mm-mm. kemudian ada ruang juga untuk karyawan seperti itu. Orang luar pun bisa. Nah, ini kemarin yang pertama ini kan sudah, yang Mm-mm. bulan Juli ini, Agustus ini sudah. Kemudian oke lah yang bulan 9
itu sudah ada penulisnya juga dari Perpusda kemarin menawarkan saya mau ngisi boleh nggak? Oke, Oh, silahkan. Seperti itu. gitu. Jadi untuk bulan 9 itu mungkin bukan guru yang ngisi tapi dari pihak Perpusda ini kesempatan untuk mempererat jejaring dari luar. Oh, gitu. Jadi Gitu. perpustakaan kita ini juga berjejaring ya dengan perpustakaan daerah Daerah. gitu. Nah, kalau berbicara mengenai perpustakaan kan memang identik dengan apa koleksi-koleksi buku Mm-mm. ya. Nah, kalau di sekolah kita ini kan saya lihat memang koleksinya banyak. Itu Hmm. kira-kira ada berapa sih Pak Andi? Wah, kalau yang di SD sendiri itu ada hampir 14.000, ada 13.000 Wah, berapa itu. Itu 14.000. yang di SD, belum nanti yang di TK, belum nanti yang di SMP, belum nanti yang di yayasan. Berarti banyak sekali ya Banyak. koleksinya ini. Wah, bisa menambah ilmu ini, bisa Mm-mm. menjadi referensi juga ini Mm-mm. untuk teman-teman ya. Dengan ribuan buku ini kalau Mm-mm. baca satu-satu itu 3 tahun aja belum selesai itu baca Ya, buku oh. sebanyak itu. Nah, kalau dari sekian banyak buku dan dari pengalaman Pak Andi sendiri nih, pasti kan ada satu buku yang paling menarik atau yang paling berkesan. Nah, kalau dari Pak Andi itu yang mana nih buku yang paling menarik? Buku paling berkesan itu Balada Becak ya kalau menurut saya. Oh, Balada Becak, Heeh. karangannya Romo Mangun juga ya. Karyanya Romo Mangun. Karena di situ itu apa ya, musik pendidikan itu kok saya kira lahirnya dari situ karena saya lupa di halaman berapa itu di Mm-mm. situ Romo Mangun tuh menceritakan ada tokoh yang baru ke bengkel, dia mendengar pukulan-pukulan, mendengar bunyi-bunyi las itu kok berirama seperti itu. Itu yang paling berkesan jadi ingat terus saya. Saya sampai berpikir apa ini ya awal mula musik pendidikan lahir di Oh, Mangunan. berarti dugaannya Pak Andi, Balada Becak ini menjadi cikal bakal lahirnya musik pendidikan. Kemungkinan, Kemungkinan ya kemungkinan. kita apa menebak-nebak Iya, bisa jadi heeh. seperti itu ya karena kita tidak bisa mengkonfirmasi langsung ke Romo Mangun ya. Oke. Nah, selain dari bacaan nih, kan selama 13 tahun ini kan Hmm. pasti juga ada banyak apa ya sudah banyak pengalaman nih dari Pak Andi sendiri. Dari pengalaman-pengalaman itu kan pasti ada beberapa juga yang berkesan. Nah, apa nih pengalaman Pak Andi yang paling berkesan Paling selama berkesan dan paling shock berkesan? itu sama Romo Yayasan diberi tugas dan harus mau tidak boleh tidak itu waktu itu di tahun 2016 apa 17 itu saya lupa disuruh ikut seminar internasional. Wah, di situ saya langsung berdoa. Berdoa bersyukur. Kenapa saya yang ditunjuk? Oh, berdoa. Seperti itu. Nah, di situ saya memang sempat stres juga, Tom. Tetapi ya untungnya saya tidak sendiri, ada teman juga. Jadi ada teman yang lebih mahir, jadi saya tetap bisa diskusi, bisa belajar banyak. Bahkan saya belajar dengan anak saya juga mengenai bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya hanya I don't know, I don't know. I don't know. Oke, Pak Itu Andi. jadi saya memanfaatkan anak saya memanfaatkan bukan memanfaatkan ya, Belajar tapi dari belajar anaknya dari Pak anak Andi saya, ya. belajar dari teman seperti itu. Saya harus membaca setiap malam itu teriak-teriak, tak suruh dengarkan anak saya. Ini udah pas Sudah belum? Seperti simulasi itu. ya, sudah latihan Heeh, simulasi sama Jadi anaknya. kadang anak saya, oh ini nggak pas, diulangi lagi. Siap saya. Jadi belajar dari mana saja ya, Ya, bisa belajar belajar dari dari mana mana saja. saja. Tidak harus dengan orang yang lebih tua, yang lebih kecil, yang lebih muda. Kalau dia lebih tahu, kenapa tidak? Seperti itu. Wah, keren sekali nih Pak Andi. Oke. Nah, dari pengalaman di seminar internasional itu kan pasti juga apa kan bisa waktu itu tentang apa sih Pak Andi? Tentang Waktu itu tentang literasi pustaka yang dibahas materinya itu dan membaca buku bagus waktu membaca itu. buku bagus. Berarti kalau membaca buku bagus ini memfokuskannya tentang apa Pak Andi? Memfokuskannya tentang tokoh-tokoh pada waktu itu, tokoh-tokoh yang betul-betul dia bisa memantik semangat si anak itu untuk daya juangnya, daya hidupnya itu tetap kuat. Jadi jangan mudah menyerah. Seperti itu. Hmm, Jadi dulu yang dibahas seperti itu. berarti kalau apa eh, anak-anak itu kan memang sangat butuh figur ya. Berarti Betul. kalau melalui MBB itu anak-anak bisa kita ajak untuk apa? Belajar Iya, tentang bagaimana berjuang dari tokoh-tokoh di MBB itu ya Pak betul. Andi. Iya. Dan MBB ini juga menjadi salah satu apa ya? Salah satu Kekasan kekasan di Sekolah sekolah Mangunan Mangunan. juga. Betul, betul. Jadi anak-anak bisa mendapatkan inspirasi dari
tokoh-tokoh yang dibacakan oleh guru ya. Iya, Seperti itu. dibacakan oleh guru. Seperti itu. Ya kalau kelas kecil sedikit didramatisir dengan mendongeng misalkan seperti itu. Bagaimana si guru itu bisa menarik perhatian si anak. Iya, kalau berbicara mengenai Hmm. guru sih, kalau di sekolah Mangunan itu memang guru-gurunya juga apa ya, harus bisa sekreatif mungkin, Betul. bisa menginspirasi anak dan Iya. memotivasi anak. Mm. Nah, terkait dengan hal itu, di Mangunan itu teman-teman guru ini kan juga sering mendokumentasikan pengalaman belajarnya Oh, dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ya. di depan kita ini ada di samping kita ini ada beberapa buku. Nah, salah satu buku itu yang mengalir dari hati itu merupakan salah satu buku karya teman-teman guru. Nah, Ya di situ betul. teman-teman guru itu men-sharingkan pengalaman belajar bersama anak. Jadi ada pengalaman-pengalaman unik di mana guru berusaha memekarkan anak. Di situ saya juga ikut nulis loh. Jadi kalau teman-teman tertarik juga bisa mendapatkan buku ini. Ini adalah salah satu karya guru memang dan harus hasil tulisan teman-teman guru memang didokumentasikan pada waktu itu, diterbitkan lah seperti itu. Kemudian untuk peluncurannya ya membuat semacam apa itu eh, perayaan, Waktu itu semacam perayaan, ya perayaan ya, yang menghadirkan tamu dari luar, terus penulisnya juga dihadirkan untuk mencoba presentasi. oh gitu. Kalau kedepannya kan pasti akan ada buku-buku ini yang Iya, serupa ya. yang serupa. Ya, kami berusaha mewadahi karya guru, karya siswa untuk didokumentasikan. Seperti itu. Oh, Entah itu nanti wujudnya buku atau wujudnya yang lain, video, itu pasti ada. berarti apa? Kalau di Mangunan berarti tidak hanya anak kan ya, berarti yang bisa membuat karya, tidak hanya guru maksudnya. Iya, tidak hanya guru, tetapi anak juga, Mm-mm. karyawan pun juga. Berarti Seperti semuanya itu semuanya itu bisa adalah ya. guru. Semua Nah, adalah guru. Berarti kita betul. meyakini bahwa apa? Guru itu ya tidak hanya yang titelnya guru, Mm-mm. tapi juga semua yang berproses bersama dengan kita itu adalah Guru. guru. Nah, untuk apa ya? Untuk sebelum kita menutup nih, Mm-mm. sebelum kita menutup perbincangan kita yang apa sudah kayaknya cukup panjang ini, Mm-mm. ada tips dan kiat-kiat ya nih dari Pak Andi supaya apa ya kita bisa, kan kadang kalau saya sendiri tuh apa ya, kalau baca itu kadang suka nggak mood, kadang juga apa belum tertarik untuk membaca buku karena entah karena kesibukan atau hal lain sebagainya sehingga akhirnya lupa membaca. Nah, ada nggak nih tips-tips dari Pak Andi Oke. untuk Tips untuk membaca? membaca atau belajar ya. Tipsnya itu membaca janganlah menjadi sebuah paksaan, tetapi membaca menjadi sebuah kebutuhan. Wah, Seperti itu. Karena apa? Seperti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan itu kan, kalau kita membutuhkan pengetahuan yang baru ya kita otomatis mesti harus membaca. Seperti itu. oke. Jadi kalau membaca itu jangan dijadikan sebagai Sebagai beban, paksaan ya, tapi paksaan, sebagai kebutuhan. kebutuhan. Wah, luar biasa sekali nih kata-katanya Pak Oke. Andi. Oke Pak Andi, terima kasih banyak nih atas waktu dan apa ya, sharing-sharingnya pengalaman yang luar biasa hari ini. Oke, sama-sama. Menjadi apa ya, momen bagi kita untuk belajar, mengenal lebih dekat Mm-mm. tentang perpustakaan di sekolah Mangunan yang ternyata tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk menyimpan buku dan tempat untuk membaca, tetapi melebihi kegiatan itu karena kita juga bisa berkreasi di sana. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut di sesi yang lain, di paman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini untuk menyaksikan tayangan paman seri yang lain. Baik Pak Andi, terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Sampai Hanya jumpa sampai lagi. jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.